wal yahzar min an yakuna jalisan yadhak wa huwa ghafil 'anillah fa yadkhulu 'alaihi amir fa ya'khudhu subha bi yadihi fa yusabbih biha illa bi niyatin salihah huruban min al-wuqu' fi riya al-muhbit lil a'mal. Dia sedang tertawa, lalu datang amir langsung ambil tasbihnya. Astagfirullah, udah ada tertawa tadi. Ini pun riya, kecuali dengan niat yang soleh adalah di situ maksudnya untuk khutbah. Karena kalau tidak riya yang merusak amal. Wa dafaiqu riya katsira mazkura fi kutubil qaum. Banyak orang sufi meneruskan apa itu bentuk-bentuk riya. Fa'lam dzalika ya akhi wahdar. Aidan man adzal khalqa annahu minas sumamil qatilah. Dan hati-hati juga jangan menyakiti makhluk, karena menyakiti makhluk itu juga adalah sumum yang qatil. Maka di dalam tarbiyah sufiyah, adab kepada sesama ikhwan begitu tinggi, tidak boleh suudzon, tidak boleh menyakiti. Qala al-Imam Sa'ad at-Tusturi innama hujibal khalqu an rusul musyahadah wa musyahadatil malakut bisyai'in su'ul ta'ma wa adal khalq. Ada dua hal yang menghalangi dia untuk usul dan menyaksikan malakut. Apa? Makanan yang haram dan menyakiti makhluk. Faqala aidan usulun nasab. Ada yang mengatakan usul kami 7. At-tamassuk bi kitabillahi wal iqtida bi sayyidina Rasulillah. At-tamassuk dengan kitab, iqtida kepada Rasul. Aklul halal. Kemudian memakan halal dan menjauhi ma'asi. Wa taubah dan menyampaikan hak-hak, kemudian tidak menyakiti orang. Menyakiti orang ada dua. Ahaduhuma kafu adzal jawari' az-zahir, menyakiti zahir. Kaful qalb amma yakhturu fihi min su'iz zan, dan su'uz zan itu juga menyakiti. Suudzon kepada orang. Fa innahu minas sumumil qatilah, itu racun yang membunuh amal kita. Wala yashur bihi kullu ahadin. Dan tidak merasakan la siyama su'uzon bil auliya wal ulama wa hamalatil Qur'an. Apalagi su'uzon kepada wali, ulama dan orang-orang yang hafal Quran. Wa fi wasiyati Sidi Ali ibn Wafa, iyyakum ayyuhal muriduna an taqa'u fi haqqi ahadin min aqrani syaikhikum. Jauhi wahai murid untuk menyakiti hak salah satu teman syekhnya. Fa inna luhumal awliya summun. Artinya akran syekh hukum ya, artinya para syuyukh yang lain. Karena daging aulia itu racun, walau lam yu'akhidhu hukum. Meskipun mereka tidak menindakmu. Wa iyyakum summa iyyakum minal istihanati bi ghibati ahadin. Hindari betul. Merendahkan dengan menghibai seseorang. Walau lam tablughu tilkal ghibah, meskipun ghibah itu enggak sampai kepada orangnya. Bal khafu minhu akthar mimma takhafu idza balagtahu fa innahu waliyuhullah. Dan takutlah lebih daripada engkau takut jika engkau menyampaikannya atau ghibah itu sampai kepadanya, karena dia adalah waliullah. Intah. Makifullah. Mengajar syuyukh istifadah dari tasbih itu sekitaran. Yang kedua Istifadah dari sekitaran kawan kita buat itu dengan syekh kita yang lakukan sesuatu. Enggak, kalau hubungan syekh kepada muridnya semua hubungan tarbiyah. Adapun persekitaran hubungan maslahah umumnya. Maka ada nasihat Abu Madian kepada Abu Dimashis terhadap murid, janganlah mencari teman yang mementingkan dirinya sendiri. Jangan juga mencari teman yang mementingkan dirimu, karena yang pertama menyakitimu, yang kedua akan bosan kepada. Tapi bertemanlah kepada orang yang jika berteman karena Allah dan
bertemu dengan Allah, berpisah dengan Allah. Karena kalaupun dia tiada, Allah akan memberikan asfarnya, teman itu, dan lebih ada daripada dia ketika bertemu. Semua para syekh, ketika syekhnya wafat, lebih hadir di hatinya karena mungkin ketika ada hijab, tapi ketika nggak ada, oh, baru itu bukti bahwa pertemanan dia adalah lillah. Makin jauh makin ada di hatinya, karena itu Allah ganti. Nah, ada pun orang kan kemaslahatan, tapi istifadah kepada persekitaran adalah bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ada pada kita. Maka persekitaran itu adalah lingkungan, ya. Lingkungan. Persekitaran itu adalah mir'ah, cermin. Karena al-mu'min mir'atu akhi. Al-mu'min mir'atu akhi. Karena pada hakikatnya ini orang sufi kan membahas tentang al-mu'min mir'atul mu'min, al-mu'min mir'atu akhi. Yani mir'atul mu'min. Kalau mir'atu akhi itu zahirnya, kalau mir'atul mu'min itu batinnya. Bukankah yang sifat mukmin itu Allah? Maka tercermin pada orang mukmin. Maka mukmin itu cerminnya Allah. Itu paham isyari. Tapi ketika dibicarakan kepada manusia mir'atu akhi, maka Allah akan memberikan sifat tajalli Allah kepada orang sekitarmu yang juga sifat itu ada padanya. Nah, maka kita boleh istifadah dari situ. Syekh pun sama mir'ah. Sikap saya akan menunjukkan sifat yang ada pada kita, memperlakukan kepada kita keadaan kita. Karena kalau memang Syekh itu tampil dalam keadaan dirinya, mungkin kita akan merasa tidak berteman. Maka dia menampilkan keadaannya agar dia dekat. Itu disebut mudaroh. Makanya anbiya wal auliya sifatnya mudaroh, musayaroh, karena dia cermin. Jadi hubungannya terbiar. Tak ada yang tidak terbiar. Jadi bagi orang yang cerdas, hidup ini semuanya terbiar dari Allah, karena itu cermin semuanya. Bagi yang tak cerdas, tak mampu, cukup kepada yang satu syaikh, dan itu ganti daripada kehidupan sehari-hari. Nanti ada maslahat kalau di sana. Ada maslahat, tapi jika kepada saya tak ada maslahat. Itu hubungan. Sama saja sama sambiran, tapi orang kan maslahat. Saya tak ada masalah. Saya lakukan semua dalam memahami diri kita. Jika si muridnya memang telah menyatakan dirinya untuk ditanya. Jika tidak, saya pun macam tak tahu lah. Kalau dia tak tahu, dia tak tahu. Itu pun cermin. Misalnya saya coba untuk membuka kedekatan pun, misalnya dia menutup, ditutup lagi. Salah. Saya salah mengatakan hadas halu, itulah keadaan. Kan nasihat di sini ada nasihat juga. Seorang murid tidak boleh menampilkan kesolehan dan kalau saya bawa dia soleh, susah diperbaiki. Tampilkan apa adanya. Nah, tidak bisa jadi cerminnya. Tampilkan apa adanya, itu yang boleh dibawa kepada Allah. Jadi itu yang kosong dalam lingkungan tarikat. Melihat tarbiyah yang dilakukan saya dengan murid hampir tak ada. Tarikat kebanyakan zikir sudah tarbiyah itu sebuah proyek besar memproduk insan. Hasan Al-Banna itu keluaran tarbiyah sufi. Itulah Hasan Al-Banna. Bagaimana seorang yang bernama Abdul Hadi Al-Hasanain Al-Husafi sebagai mursyid kabir Imam Syahid dan menjadi seorang Hasan Al-Banna. Luar biasa itu. Sampai Hasan Al-Banna sudah jadi khalifah, masih
bertengkar dengan syekhnya. Artinya masih diterima. Izin mau mendirikan ikhwan itu kan tak disetujui oleh Abdul Hadi. Buang muka Syekh Abdul Hadi itu. Hasan Albana izin untuk mendirikan ikhwan. Hari ini tetap kukuh dengan pendapatnya. Jadi minta diri Hasan Albana untuk kembali untuk pergi ke Kairo, memang tetap mau mendirikan. Kata beliau apa? Lakukanlah sampai kau melihat darah-darah yang mengalir dan di situ ada kambing-kambing yang melihat darah. Tetap izinkan melakukan. Hasan Albana ketika akhirnya ditembak di depan kantor pejabat Subhanul Muslimin di taksi, datang motor tembak tek 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 semuanya kan. Beliau masih sanggup membuka pintu taksi, darahnya mengalir. Di situ ada kambing. Sudah naik ke atas ke tingkat 3 masih sanggup lagi berpindah. Hanya orang liputan itu. Yang meliput wartawan kebetulan masih muridnya Syekh Abdul Hadi dan bersama Hasan Albana dulu, yang juga mendengar kata-kata itu. Ditulis di dalam itu. Lalu dia lari langsung ke Syekh Abdul Hadi. Begitu sampai, belum bicara itu wartawan kepada Syekh Abdul Hadi, Syekh Abdul Hadi mengatakan Hasan Albana sudah sampai pada nasib. Tetap Hasan Albana tetap selama Ikhwan melakukan Ikhwan dalam seminggu atau sebulan, dia masih sempat mendatangi majlis zikir syekhnya Syekh Abdul Hadi. Hubungan kan ada 3 khalifah Syekh Abdul Hadi termasuk Hasan Albana. Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa tahta hadhihi al-mas'alah fa'idatun jalilah. Perbincangan tentang hakikat Muhammadiyah ini memang betul-betul faidah yang sangat jalil. Lau fatahallahu 'alaika bi ma'rifatiha. Kalau kita dibukakan futuh ma'rifat Allah. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam awwala ma tanazzala min hadratil wahidiyah ila hadratil uluhiyah. Talaqathu minha al-hadra ilmiyah fatashakkala bi surati tilka al-hadra ilmiyah. Karena Nabi Muhammad adalah tajalli dzat, bukan tajalli sifat. Di situ dikatakan seolah-olah Nabi tanazzul dari ahadiyah ila wahidiyah, bukan Nabi. Artinya bahwa ini benda ini sebelum diciptakan ada pada sifat kita kan. Berarti benda ini sebelum diciptakan ada pada aide. Berarti sebelum diciptakan dulu ini ada di sini. Kalau kita mau bincang ya, betul tasbih ketika masih dalam aide kan tasbih. Maka tasbih kemudian turun kepada hadrah berfiil, perbuatan, artinya sedang dibuat. Kemudian turun kepada hak ciptaan. Lalu kan tasbih sebetulnya Allah cuma bincang. Ya macam kita lah. Saya nak pergi ke pasar, saya mau melakukan itu saya, padahal wa ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Ini juga sama. Ketika sudah sampai kepada wahidiyah, Nabi menjadi majral akmal wa atam 37. Sampai kepada hadra uluhiyah. Maka dari situ diterima oleh hadra ilmi. Maka membentuk dalam bentuk hadra ilmiah. Hadra ilmiah adalah alamul ma'ani yang dikatakan ta'ayyun pertama atau martabah kedua. Disitulah menjadi acuan semua makhluk, dan acuan di situ Nabi, acuan Nabi.
Walihada lamma tanazzala ila al-wujudil kauni kana huwa sallallahu alaihi wasallam suratul qalam. Maka ketika Nabi turun kepada martabat kauniyah, kan ahad, wahid, wahdaniyah, kemudian wahidiyah. Wahidiyah ini adalah asma al-fi'liyah, nama-nama fi'il Allah. Kalau wahdaniyah adalah sifat atau hadrah ilmiah. Kalau ahad adalah zat. Lalu turun kepada ruh. Pada ruh. Maka kalau digambarkan kepada bentuk kauni, maka Nabi adalah qalam. Dan nama lainnya adalah akal. Dan itulah ruh Nabi. Asal. Walihada warada awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Yang pertama kali dibuat adalah akal. Nah, kalau para filosof terus mengembangkan dengan istilah akal. Dan juga datang awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Zahirnya qalam, hakikatnya ruh Muhammad. Dan Nabi juga mengatakan awwalu ma khalaqallah ruhu nabiyyika ya Jabir. Jabir tanya, apa sih yang pertama Allah buat ya Rasulullah? Ruhu nabiyyika ya Jabir. Ruh nabimu ya Jabir. Disitulah disebut akal pertama atau qalam. Fa'ulima bidzalika ittihadu hadhil ma'ani tsalatsa. Dari sini kita lihat bahwa maknanya satu. Wa in ikhtalaf wa an ikhtalafaha wa an ikhtilafaha innama huwa min jihati ta'bir. Berbeda lafal saja. Fakana Rasulullah SAW awwalu mawjudin khalaqallahu ta'ala bila wasithah. Yang pasti bahwasanya Rasulullah SAW awal mawjud yang diciptakan oleh Allah bila wasithah. Bal huwa wasithah nafsu. Rasulullah bersabda, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Kata Nabi wasithah, bainahu wa baina ibadi. Maka dikatakan awal mawjud. Li'anna al-wujud, mal farqu baina al-wujud wal mawjud? Mim. Wal mim huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi ar-ruh al-muhammadiyah al-musamma bil aql. Hiya mazharu dzat fil wujud fafham. Maka ruh Muhammadi ini dinamakan akal. Dinamakan akal. Inilah mazhar dzat yang ada dalam wujud. Ketika masuk kepada kaun, maka dikatakan qalam. Pada ruhnya. Untuk sederhananya begini. Ketika Allah ingin menunjukkan ayatnya, maka zat Allah ini tanazul kepada sifat. Sifat ini adalah satu kumpulan sifat dia semua sekarang. Nah ini kan ketika mau diciptakan kan harus ada dalam bentuk ciptaan, bukan sifat. Sifat kan artinya qadim sama qadim dengan zat. Tapi kalau mau dibentuk, seolah kita mau buat meja, tuh buat apa benda, zat membayangkan saya ingin melakukan sesuatu ini, dia punya kemampuan, punya sifat, berbagai kebijakan dia, ilmu dia. Itu kan ilmu itu semua dari sifat. Nah, sifat ini kan
Karena dia ingin menciptakan sesuatu, maka ada bendanya, ada artinya ciptaan awal dia apa yang nanti menjadi wasithah antara dia dengan ciptaan yang baru. Karena Allah nggak turun ke gelanggang dunia ini, tapi tajalli kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kepada akhlak Allah. Nih contohnya, innaka la'ala khuluqin adzim, ini sudah contohnya. Nabi bilang, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diturunkan ini memang untuk menjadi acuan akhlak. Kalau tidak ada ini berarti Allah sendiri. Maka ini berarti nggak ada bainahu wa baina Rasul wa Allah kama baina sifat wal mausuf. Hada sifat wa hada mausuf. Maka bila wasithah. Maka ceritanya ketika Nabi turun dari ahad ke wahdaniyah, bukan Nabi, artinya hakikat adalah Allah. Atas Syekhna Yusuf, kalau ada seorang tanya apa sih hakikat Muhammadiyah ya Sidi, saya tanyanya hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu ente mujahadah, ente sholat qiyam, ente siam, adab kepada syekh, dan hadir majlis. Itu hakikat Muhammadiyah bagi ente. Ini benda yang nanti ente paham. Belum lakukan mujahadah sudah pikir apa hakikat Muhammadiyah. Gantilah, jangan hakikat Muhammadiyah. Jadi orang kira ada Muhammad independen berdiri sendiri. Muhammad bashar, tetapi ruh dia itu asli. Ana basharun mislukum yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Namun penciptaan aide dulu bukan penciptaan hissi, tapi di zaman azal Allah sendiri, maka sudah ada aida Muhammad ini untuk menunjukkan bahwa tauhid kepada Allah, bahwa Allah qadim, semuanya qadim. Hatta ingin menjadikan Muhammad SAW sebagai acuan pun qadim lagi sebelum ada penciptaan. Maka mau nggak mau dikatakannya bahwa pertama yang diciptakan adalah ruh. Seperti Nabi juga mengatakan ruh Nabi kayak Jabir. Nah, Jabir bertanya, siapa sih yang pertama diciptakan? Ya, roh Nabi ente lah. Aide. Penciptaan itu adalah ini. Allah ingin menunjukkan sifat-sifat Allah. Dan ini ada pada. Karena Allah nggak ada bedanya. Ketika pada masa itu sebelum diciptakan sampai sekarang, tak ada waktu yang membedakan sedikit pun. Wa ma amruna illa wahidatan kalamhil basar. Kun fayakun, perintah, wa ma'amruna, perintah kami ini illa wahidah, sekali saja. Kalamhil basar. Itu sudah dari awal ke akhir, dari batin ke zahir, dari azal ke abad. Itu sudah lamhil basar. Bahkan lamhil basar pun hanya sekedar majaz saja. Maknanya wallahu a'lam. Karena akal itulah yang menampung segala makna. Coba sekarang, kalau orang mau berbuat sesuatu, apa pertama kali yang dia lakukan? Akal kan? Kita juga akal. Saya mau berbuat. Nah ini kan ada di sini semua. Dan Muhammad SAW umpama akal. Maka itu dinamakan pertama kali diciptakan adalah akal. Maka itu yang disebut ruh Muhammadi atau nur Muhammadi atau hakikat Muhammadi. Dinamakan akal karena mazhar zat. Karena setelah zat ya akal lah. Summa khalaqa ta'ala biwasitati ruhul Muhammadiyah al-musamma bil aqlil awal. Kemudian dengan melalui wasithah perantara ruh Muhammadi yang dinamakan akal awal. Ya. Apa yang diciptakan? Aklan kulliyan.
akal kulli wa huwa mazhabus sifat sammahu bil arash. Maka kalau qalam, aras, kursi, qalam, aras, kursi, akal satu, akal kulli, akal ketiga. Akal satu, akal kulli, akal ketiga. Ruh Muhammadi, kemudian arwah al-anbiya wal awliya, nah kemudian ruhul kulli. Ambil. Nah, maka ada pernyataan bahwa dua kaki Allah itu turun di atas kursi, di bawah kursi. Padahal maksudnya dua kaki Allah itu adalah perintah dan larangan Allah. Dari aras turun ke kursi, akhirnya turun ke bumi, namanya syara'. Karena arash, ain, ra, shin. Ketika turun ke bumi jadi syara', shin, ra, ain. Dan itulah kaki Allah turun di situ. Nanti ikhwan namanya Wahabiyin dikira kaki betulan yang turun di bawah kursi begini. Tapi ini itu memang semuanya tidak